Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Balik lagi di video sederhana aku. Sharing lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Mengawali kegiatan aku di hari ini, aku mau beres-beres dulu kasur anak-anak aku. Karena ini belum aku beresin, karena anak-anak juga baru pada bangun. Dan anak aku juga yang satu lagi baru berangkat sekolah. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, dilanjut lagi videonya. Ini aku kebut-kebutin dulu untuk kasurnya karena saatnya untuk diberesin gitu ya teman-teman. Dan di sini anak aku tuh ngerengek-rengek, katanya sakit. Ini tuh gatel, aku nggak tahu, mungkin digigit semut gitu ya. Jadinya aku liatin dulu, aku periksa, takutnya ada semut gitu di bajunya. Lanjut aku beresin lagi untuk kasurnya dan juga aku lipetin untuk si kainnya ini. Sebenarnya ini tuh kain gendongan adek Aisyah ya teman-teman, tapi sering dipakai tidur sama kakaknya, sering dipakai selimut gitu. Dan di sini aku juga mau rapikan untuk kasurnya Pak suami, karena kan suami aku tidurnya di ruang depan gitu, karena memang nggak ada kamar lagi di sini. Jadi ya udah, suami aku tidurnya di ruang depan aja ya teman-teman. Dan untuk kasurnya sendiri aku taruh di sini di samping kasur anak-anak kalau udah nggak dipakai. Soalnya kan kalau ditaruh di ruang depan itu jadi mengganggu pemandangan gitu ya teman-teman. Ditambah lagi jadi mainan para bocil-bocil aku. Ya beginilah ya teman-teman, kalau kita cuman punya rumah sepetak kayak gini, jadi nggak leluasa gitu kalau misalkan mau naruh barang-barang apapun itu. Jadinya aku sendiri nggak mau punya barang-barang terlalu banyak karena bingung banget buat naruhnya di mana ya teman-teman. Jadi ya udah segini aja gitu untuk barang-barang yang ada di rumah aku. Tapi walaupun rumah aku cuman sepetak kayak gini, aku masih tetap bersyukur ya teman-teman, karena masih banyak banget orang-orang di luaran sana yang masih belum punya rumah. Bahkan untuk tidur pun mereka harus di jalanan gitu ya teman-teman. Jadi apapun itu, apapun yang kita miliki saat ini, mau itu besar, mau itu kecil, disyukuri aja ya teman-teman. Karena kalau kita terus membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka yang di luar sana yang jauh lebih sukses di atas kita, itu nggak akan pernah ada habisnya gitu ya teman-teman. Yang ada kita malah akan semakin banyak mengeluh. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita akan semakin bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita punya saat ini. Oke, tinggalkan cerita dan ceramah aku yang nggak penting ya teman-teman. Di sini aku lanjut untuk nyapu-nyapu bagian halaman sepetak aku juga, karena di sini banyak banget bekas jajanan anak-anak aku. Jadi mereka tuh kalau habis jajan langsung dibuang ke sini, kadang di dalam rumah juga. Pokoknya suka-suka mereka aja gitu ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi nih, aku sapu-sapu bagian dalam sini, bagian ruang tengah sekaligus ruang tidur untuk anak-anak aku. Dan di sini si bocil tuh ngintilin aku terus ya teman-teman, kemanapun aku pergi dia selalu ngintilin aku. Padahal mamahnya ini nggak kemana-mana, cuman ngerjain kerjaan rumah aja, dan itu pun kelihatan sama matanya dia. Tapi harus banget dia ngintilin aku terus kayak gitu ya teman-teman. Oke, udah beres sapu-sapunya, ini aku lanjut lagi buat ngepel si ruang depan ini. Sebenarnya aku tuh kalau ngepel malam ya teman-teman, nunggu anak-anak tidur. Tapi berhubung di sini lantainya tuh ngeres banget dan lengket banget, jadi nggak enak banget buat diinjeknya. Jadi ya udah aku pel aja untuk bagian sini. Tapi nanti malam kalau misalkan aku nggak capek ya aku pel lagi 2 kali gitu ya teman-teman, karena kalian tahu sendiri kan yang namanya bocil itu seneng banget berantakin rumah, dan mereka tuh seneng banget bikin rumah kotor gitu ya teman-teman. Jadi kalau dibilang capek ya capek banget kalau misalkan punya bocil kayak gini, jadi nggak bisa banget rumah itu rapi dan bersih gitu ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai ngepelnya, aku pel di bagian depan aja. Untuk bagian dalamnya nggak aku pel, soalnya masih ada anak-anak lagi main gitu ya teman-teman, jadi takutnya jatuh. Oke, lanjut lagi ini dengan pekerjaan aku yang selanjutnya, yang kalian juga pasti udah tahu aku mau ngapain, apalagi kalau bukan nyuci piring. Dan di sini aku mulai dengan mencuci gelas-gelas dulu ya teman-teman, baru nanti aku cuci mangkok yang kecil-kecil, dilanjut lagi nyuci mangkok yang besar, terus piring-piring, terus juga perabotan yang besar-besar gitu ya teman-teman. Nah, ada yang samaan gak sih sama aku? Kalau nyuci piring itu pasti dimulainya dari gelas dulu, baru deh yang lain-lainnya kayak yang kecil-kecil dulu, terus dilanjut lagi yang besar-besar. Karena kalau untuk gelas sendiri kan emang gak kotor-kotor banget ya teman-teman, gak kayak piring. Kalau piring-piring itu kan bekas makan, bekas segala macam, jadi udah pasti tuh kotor banget dan juga pasti bau amis gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau gelas sendiri kan cuma dipakai minum doang, paling juga dipakai buat ngopi, ngeteh, jadi nggak akan mungkin bau amis gitu ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut lagi nyabun-nyabunin si piring-piring kotor aku, dan untuk sampah-sampahnya sendiri udah aku buangin ke tempat sampah. Jadi ini tinggal aku bilas-bilas aja gitu ya teman-teman.
Oke, dilanjut lagi nyuci wajan aku, karena ini wajannya udah aku rendam bekas masak kemarin ikan tongkol itu ya teman-teman. Soalnya kalau nggak direndam dulu itu suka lengket dan susah dibersihinnya. Jadi tadi pagi aku rendam dulu sebelum aku cuci. Oke, udah selesai cuci piring, ini aku lanjut lagi untuk bersihin kompor. Karena ternyata kompor aku tuh udah kotor banget ya teman-teman, bekas kemarin masak itu. Jadi mau aku sekalian bersihin aja, ini mumpung aku lagi rajin ya teman-teman. Karena kalau udah timbul rasa malesnya aku boro-boro buat bersihin kompor, kadang buat nyuci piring aja aku tuh suka males banget. Nah, ada yang samaan gak nih kayak aku teman-teman? Oke, dilanjut lagi, ini aku ngelap-ngelapin di bagian bawah kompor sini ya teman-teman. Karena udah lumayan kotor juga, tapi biasanya sih banyak banget remahan-remahan mie itu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau pak suami aku bikin mie itu biasanya remah-remahannya itu sampai masuk kolong-kolong kompor gitu ya. Oke, di sini juga aku sekalian bersihin si rak bumbunya ini teman-teman, karena udah lumayan kotor dan juga berdebu gitu ya. Karena udah lumayan lama juga nggak dibersihin, jadinya kotor kayak gini. Nah, jadi aku tuh kayak gini ya teman-teman, kalau misalkan lagi rajin banget buat bersih-bersih semuanya aku bersihin. Dan untuk tatakan kompornya juga aku cuci biar bersih gitu ya teman-teman, karena bekas kemarin masak gitu jadinya kotor banget. Kalau kelamaan gak dicuci nantinya bisa karatan gitu ya teman-teman. Tapi kalau sering dibersihin kayak gini insya Allah awet gitu ya teman-teman, gak gampang karatan dan juga gak harus ganti-ganti terus. Oke, udah selesai untuk kegiatan aku di hari ini. Selesai juga untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan pernah bosan ya nontonin video aku yang kayak gini-gini aja. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.